Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya ta'alimi, beliau Ibu dosen Ibu Ulfa Rahmawati, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen mata kuliah Tahfidz Tafsir Al-Quran. Tidak terlupa kepada teman-teman ilmu hadis kelas B angkatan 25 yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir dari surat At-Tin. Surat At-Tin itu termasuk salah satu dari surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Rasulullah berada di kota Makkah. Jumlah ayat dari surat At-Tin itu ada 8. Kalimahnya ada 34, hurufnya ada 150. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Keduanya adalah buah yang dikenal manusia. Allah bersumpah dengan keduanya karena mengandung banyak manfaat dan juga maslahat. Buah tin merupakan buah yang baik, tidak memiliki biji keras, mudah dicerna, serta memiliki banyak manfaat sebagai obat. Buah tin dapat melunakkan pencernaan, mengurangi lendir atau dahak yang ada di dalam tubuh kita, menggemukkan badan, dan juga membantu membuka sumbatan pada hati dan limpa, serta membantu mengatasi penyakit yang namanya wasir. Adapun buah zaitun itu dapat menjadi buah-buah yang kita kenal saat ini, dan juga bisa menjadi lauk pendamping makanan dan juga bisa menjadi obat. Selanjutnya yaitu Waturi Sinin, dan demi gunung Sinai, yaitu gunung di mana Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam yang berada di daerah Madian. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Makkah. Kota ini disebut aman karena orang yang memasukinya mendapat perlindungan dan juga keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana Waturisin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, itu kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksudnya Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan tubuh yang tegak, anggota badan yang seimbang, serta dianugerahi akal, pikiran, pemahaman, ilmu, dan adab yang sempurna ketika mencapai waktu kedewasaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami, Allah Ta'ala, kembalikan dia manusia ke tempat serendah-rendahnya. Maksudnya manusia dikembalikan kepada kondisi yang sangat lemah, sehingga tidak mampu lagi berusaha dan sulit memperoleh petunjuk karena lemahnya tubuh, pendengaran, penglihatan, dan akal. Pada saat itu tidak lagi dicatat baginya amal kebaikan sebagaimana sebelumnya. Ada pula yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan adalah dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Itu ayat selanjutnya itu illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Menurut penafsiran ini ada ulama yang menafsiri berbeda-beda. Menurut penafsiran yang pertama, yaitu pengecualian ini bersifat terputus atau istilahnya adalah munqati'. Maksudnya, meskipun mereka mengalami kelemahan karena usia tua setelah sebelumnya memiliki tubuh yang sempurna, orang-orang yang soleh tetap mendapatkan pahala yang terus-menerus. Ada pula yang menafsirkan bahwa pahala mereka tidak disertai ungkitan atau pemberian yang menyakiti penerima. Sedangkan menurut penafsiran kedua, pengecuali ini bersambung, artinya muttasil, yakni manusia dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka tidak akan dimasukkan ke dalam tempat yang hina tersebut, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan? Kata fama yukadzibuka ba'du biddin, kata ma dalam ayat tersebut di sini merupakan pernyataan yang mengandung pengingkaran dan juga keheranan. Pembicaraan ditujukan kepada manusia. Maksudnya, apa yang membuatmu mendustakan hari kebangkitan dan pembalasan setelah jelas bukti-buktinya. Penciptaan manusia dari setetes air mani, kemudian menjadi manusia yang sempurna, lalu berubah dari yang kuat menjadi lemah, merupakan bukti yang sangat jelas bahwa Allah mampu membangkitkan manusia kembali dan memberikan balasan atas apa yang dia lakukan atau atas amal-amal yang dia lakukan di dunia ini. Barang siapa yang menyaksikan perbuatan-perbuatan tersebut namun tetap mengingkari kebangkitan, maka tidak ada yang lebih mengherankan darinya. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, siapa yang berani mendustakan Nabi Muhammad tentang adanya hari pembalasan serta bukti-bukti tersebut begitu nyata. Ayat selanjutnya, Alisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Maksudnya, Allah akan memutuskan hukuman bagi orang-orang kafir sesuai dengan apa yang pantas mereka terima. Atau bukankah Allah yang telah menciptakan semua itu dengan sangat sempurna, merupakan zat yang paling sempurna kebijakannya dalam seluruh ciptaannya. Karena jika kebangkitan dan pembalasan tidak mungkin terjadi, maka itu berarti kekuasaan Allah itu tidak sempurna. Dan jika mungkin terjadi tapi tidak terjadi, maka hal ini bertentangan dengan hikmahnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang membaca surat At-Tin sampai akhir, mulai dari Wattini wa Zaitun sampai Alisallahu bi ahkamil hakimin, maka hendaklah ia mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, benar dan aku benar dan aku saya termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal itu. Ucapan ini diucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin ketika membaca surat At-Tin. Selesai membaca surat At-Tin sampai ayat alisallahu bi ahkamil hakimin, disunahkan untuk membaca lafal ini, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kesimpulan dari ayat ini adalah surat At-Tin mengajarkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, baik dari segi fisik maupun akalnya. Namun,
manusia dapat kembali menjadi lemah, tidak bisa apa-apa ketika tua atau bahkan menjadi hina karena kekufurannya. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepadanya untuk beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Surat ini juga menegaskan bahwa hari pembalasan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Karena Allah adalah hakim yang paling adil. Pesan utama dalam surat At-Tin ini itu adalah mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia, menjaga keimanan dan memperbanyak amal soleh agar memperoleh pahala yang tidak pernah putus di dunia dan juga di akhirat. Pesan sebelum saya tutup itu semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga amal soleh, menjaga keimanan kita kepada Allah sehingga mendapatkan pahala yang tidak terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.